Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin memulai Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Segala puji bagi Allah yang mencukupkan rizki bagi seluruh makhluknya. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada manusia yang terpilih menjadi Nabi akhiruz zaman, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda ila qiyamis saah. Semoga salawat dan salam juga senantiasa Allah curahkan kepada keluarga Nabi yang tercinta, sahabat-sahabat yang setia, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita semua menjadi saksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saya dan kita semua menjadi saksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus, pembina, pengawas Yayasan Ghafar Ismail, seluruh pengurus dan jamaah pengajian Sabtu pagi. Kami diberikan kesempatan yang berharga pertama kali di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai macam kebaikan, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita mendapatkan banyak sekali kebaikan dan terjauhkan dari segala keburukan. Mohon maaf jamaah, mau izin bertanya, semuanya sehat insyaallah? Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, istiqomah di atas kebaikan, ya. Mungkin juga izin perkenalan, nama saya Ahfad Saifuddin, biasa dipanggil Ahfad, ya. Kegiatan sehari-hari di Wiradesa, alhamdulillah. Semoga pertemuan ini menjadi kebaikan untuk kita. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang indah ini, semoga kelak Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surganya. Amin. Baik jamaah, insyaallah tema kita adalah ketika cobaan menerpa. Ya. Yang namanya manusia itu pasti dipenuhi dengan cobaan. Betul nggak teman-teman? Karena kalau dipenuhi dengan wijen namanya onde-onde. Kalau dipenuhi dengan Messi Ceres namanya donat. Gitu ya. Kalau dipenuhi dengan kacang, nama Bu peyek kata ibu. Ya. Bisa peyek, bisa martabak gitu ya. Makanya kalau kita ini sadar bahwasannya kita manusia, kita tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya cobaan. Lah kira-kira cobaan itu yang paling berat itu menimpa siapa Pak? Orang yang imannya kuat apa yang imannya lemah? Kuat. Tapi ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu enggak mungkin membebani seseorang kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Sudah terukur semua. Sudah Allah Subhanahu wa taala paskan orang yang seperti ini ya cobaannya seperti ini. Tapi jangan sampai punya pikiran yang celeneh jamaah. Ya wis aku tak ora usah soleh-soleh bae lah. Ben cobaane ora gede, jangan seperti itu. Ya. Ingat bahwasanya inna idomal jaza ma'a idomil bala. Besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Ya. Maka dari itu ini harus kita pahami dari awal bahwasanya kita ini nggak mungkin
kosong dari yang namanya cobaan, kosong dari yang namanya ujian. Wong kita sehat, yo itu juga ujian. Kita punya fulus, apa itu fulus? Uang itu ya juga cobaan. Nggak punya uang juga cobaan. Nah pertanyaannya, panjenengan milih diuji yang mana? Punya uang apa nggak punya uang? Lah mesti seperti itu. Coba menjadi seorang yang kaya bersyukur atau miskin sabar, milih mana jenengan? Saya juga mau seperti itu, Pak. Gitu. Kita sehati nih gitu ya. Lah kira-kira mulia mana? Orang kaya bersyukur apa orang miskin sabar? Ibu dari belakang kaya bersyukur gitu ya. Kenapa? Ya kalau orang bersyukur nikmatnya ditambah gitu. Lah orang miskin jangan lupa surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya dilipat gandakan dengan kelipatan tidak terhingga. Pilih yang nikmatnya ditambah atau pilih yang pahalanya dilipat gandakan? Dua-duanya, Masya Allah. Orang yang paling mulia itu orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi orang miskin yang sabar dia bertakwa mulia. Orang yang kaya bersyukur dia bertakwa juga mulia. Maka dari itu yang namanya hidup itu berpasangan, ada siang ada malam. Kadang kita kelebihan, kadang kita kekurangan. Itu sudah menjadi sunatullah. Sekaya-kayanya orang itu pasti pernah yang namanya merasakan lapar, betul nggak Pak? Iya. Pasti pernah mengalami kekurangan. Ya, oleh karena itu kita harus pahami konsep ini dari awal, bahwasanya selama kita hidup kita pasti akan diberikan cobaan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Masya Allah. Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan untuk menguji kalian. Kalimat ini digarisbawahi, untuk menguji kalian. Jangan merasa setelah kemudian beriman, menjaga sholat 5 waktu, kemudian ikut kajian gak dicoba sama Allah. Gak seperti itu konsepnya. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mengatakan beriman, kemudian mereka gak diuji? Padahal para nabi telah diuji dengan berbagai macam cobaan. Oleh karena itu, ketika kita sudah tahu konsep ini, bahwasanya kita pasti akan diuji sama Allah, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih siap. Cuman jamaah, bedanya ujian dari Allah dengan ujian dari sekolah, bedanya apa? Ujian dari sekolah sudah dikasih kisi-kisinya, sudah dikasih kapan waktunya, berapa lamanya, betul apa tidak? Kalau cobaan dari Allah, ya Allah kadang-kadang itu tiba-tiba muncul gitu ya. Tapi tidak mengapa jamaah, karena cobaan dari Allah itu tanda Allah sayang sama kita. Karena terkadang ada satu posisi, ada satu derajat, ada satu tingkatan yang tidak bisa kita raih dengan amal-amal soleh kita. Bisanya kita raih karena cobaan-cobaan yang Allah berikan untuk kita. Atau terkadang ada dosa-dosa yang tidak bisa terhapuskan hanya karena amal soleh kita. Terkadang ada dosa-dosa yang dihapuskan melalui ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disebutkan di sini ada 4 keadaan seseorang ketika mendapatkan cobaan. Kira-kira kita yang mana ini, Pak? Kira-kira kita yang mana ini, Bu? Ya. Kita coba akan melihat, ya. Yang pertama, kita akan mendengar perkataan dari
Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, seorang pujangga yang luar biasa kalimat-kalimatnya. Kata beliau, wal masaibul lati tahullu bil abdi. Musibah-musibah itu sesuatu yang pasti akan menimpa seorang hamba, seorang manusia. Pasti jemaah. Walaisa lahu hilatun fi daf'iha. Manusia itu tidak punya kemampuan untuk kemudian menolak semua musibah. Mengurangi mungkin dengan doa, ya, dengan zikir, dengan sedekah, ya, dengan berbakti sama orang tua, itu mungkin. Tetapi kalau kemudian lepas 100% dari musibah, tidak mungkin. Kamauti man ya'izzu alaihi. Misal wafatnya seorang yang dicintai. Kita pasti pernah mengalami, Pak. Entah itu orang tua, pasangan, anak, saudara, mungkin guru kita, ya, tetangga kita, teman sepengajian kita, kita pasti pernah mengalami hal itu. Ngene pembuatan Bapak Ibu? Nggih. Gitu. Padahal dia berharga. Bapak Ibu kadang pernah curhat nggak sama pasangannya? Misalnya ibu tanya, Pak, Bapak kalau ibu meninggal mau nikah lagi enggak? Ibunya langsung jerit itu di belakang gitu ya. Kata bapaknya, Bu, jangankan kok nunggu ibu meninggal. Wong kalau ibu boleh saya juga mau lagi gitu ya. Ini nggak penting Pak, cuma cerita anekdot saja gitu. Karena sebaliknya bapaknya tanya, Ibu kalau bapak meninggal ibu mau nikah lagi enggak? Gitu ya. Artinya ini pasti perpisahan yang akan terjadi. Tapi ingat jamaah, perpisahan yang sesungguhnya itu bukan meninggalnya seseorang. Bukan berpindahnya seorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Perpisahan yang sejati adalah ketika yang satu Allah tempatkan di surga selama-lamanya dan yang satu Allah tempatkan di neraka selama-lamanya. Ini baru namanya perpisahan. Kalau perpisahan hanya karena meninggal, insya Allah akan dipertemukan lagi. Ya. Kemudian apa? Wasariqati malihi. Terkadang hartanya, bendanya hilang, dicuri. Mungkin ada yang pernah kehilangan HP, ya. Atau mungkin pernah ada yang kehilangan harapan, masya Allah gitu. Atau kehilangan yang lainnya. Wa maradi, atau pernah sakit. Ada yang pernah sakit jamaah? Wah, ibu langsung teriak itu, ada gitu. Sakit hati pernah? Pernah. Milih mana, sakit hati apa sakit gigi? Agak semua Ustaz, gitu ya. Kemudian wa nahwi dzalika, ataupun ujian-ujian yang lain dari apa yang tadi kita contohkan. Fa inna lil abdi fiha arba'a maqamat, maka sesungguhnya seorang hamba itu dalam menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ada beberapa bentuk atau ada beberapa sikap. Yang pertama adalah marah. Yang kedua sabar. Yang ketiga ridha. Dan yang keempat adalah bersyukur. Kira-kira kita yang mana jemaah? Kadang-kadang Ustaz, ya Allah. Baik, kita sebutkan di sini. Yang pertama kata beliau, ahaduha maqamul ajz. Keadaan seseorang itu lemah. Keadaan seseorang itu gagal. Wa huwa maqamul jaza, yaitu ketika seorang dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu mengeluh. Dan memang manusia itu diciptakan punya satu sifat banyak mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Hujan, udan. Panas temen sih yo. Nggak ada angin, sumuk. Anginnya besar. Nah itulah manusia seperti itu. Ya. Masih jomblo belum nikah, ya jomblo gitu. Setelah menikah, ya Allah pasangan kok kayak ngono nemen gitu. Nggak punya anak, ya Allah nggak punya anak. Tetanggaku nikah sudah punya anak 3 lah, saya belum punya anak. Giliran punya anak,
bocah kok rewel temen sih ya. Gitu. Itulah manusia seperti itu. Mohon izin minum jemaah. Bismillah. Jadi yang pertama orang yang apa jemaah? Marah. Ya. Mengeluh. Wasyakwa, menggerutu. Mohon maaf jemaah kadang ngomong sendiri itu sih Pak. Kurang apa sih jane. Kayane salat ya salat. Ngaji ya ngaji. Cobaan iki teko terus sing wingi urung rampung iki ana meneh. Bonyok tenan awakku iki gitu ya. Seterusnya gitu Mas seperti itu ya. Wa hadza ma la yaf'aluhu illa aqallun nas aqlan wa dinan wa muru'atan. Dan orang-orang yang seperti ini mohon maaf kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi adalah orang yang memang memiliki kekurangan dalam hal memahami kehidupan. Atau dalam tanda kutip kualitas agamanya masih kurang bagus. Atau memang dia seorang yang punya karakter atau punya jiwa yang kurang kuat gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari karakter seperti ini. Adapun yang kedua, maqamus sabr, keadaan sabar. Keadaan sabar. Apa itu jamaah? Adalah menahan diri. Jadi arti sabar yang paling mudah itu apa jamaah? Menahan diri. Walaupun perasaannya ngerasain sesuatu yang tidak enak, tapi ditahan, nggak sampai diungkapkan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, maqamur ridho wa huwa a'la min maqamis sabr. Keadaan yang ketiga, kondisi yang ketiga adalah ridho. Yaitu adalah posisi yang lebih tinggi daripada sabar. Dan ini merupakan hal yang Masya Allah Pak ya, butuh pembelajaran, butuh proses sampai ridho. Ya, yo wajar aku diuji, wong aku ke menungso. Ya wajar saya diuji, wong saya punya kesalahan, saya punya kekurangan. Sholatnya yo kadang tidak khusyuk, kadang nama sering. Ya Allah, itu. Ini jadi akhirnya Bapak ridho. Ya wajarlah saya diuji, saya manusia. Ya wajarlah saya diuji, wong saya juga penuh kekurangan. Ya wajarlah saya diuji, ya. Barangkali ada pengguguran dosa, ya. Dan seterusnya. Ini adalah ridho. Dan yang keempat, ini adalah posisi yang sangat langka. Yaitu adalah maqamus syukur, diuji malah bersyukur. Dan mriki wonten apa mboten? Insya Allah. Yaitu apa? Fa innahu yashhadul baliyah nikmatan. Dia itu melihat satu cobaan itu satu nikmat malah. Fa yashkurul mubtali 'alaiha, sehingga ketika dia melihat satu cobaan sebagai nikmat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Baik jamaah, kita akan bedah ya tentang satu persatu keadaan seseorang. Yang pertama adalah keadaan marah. Keadaan apa Pak tadi Pak? Gak seneng gitu. Keadaan mulutnya ini mencela. Keadaan pikirannya ini suudzon, ya, dan seterusnya. Ammal halul awal, keadaan yang pertama an yatasakhata. Dia itu marah. Imma biqalbihi, entah dengan hatinya. Gak ridho hatinya. Au bilisanihi, atau dengan lisannya. Kalau zaman sekarang bukan cuma lisan tapi lisan nyetatus ning WhatsApp misalnya, nyetori ning Instagram, kemudian buat postingan di Facebook dan seterusnya. Kemudian au bijawarihi, atau dia menunjukkan kemarahannya dengan anggota badannya. Fayatasakhat, ya. Kemudian apa jamaah? Dia benar-benar marah. Hatinya bagaimana? Fatasakhatul qalb an yakuna fi qalbihi syai'un ala rabbih. Hatinya ini
Kayak apa jamaah? Suudon sama Allah, ndak terima dengan ketetapan Allah. Ya. Kemudian apa jamaah? Wa yash'uru wa ka'anna Allah qad dzalamahu bihadhil musibah, dia merasa Allah itu menzalimi saya dengan musibah ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya. Hamba yang sering kemudian melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan. Itu dengan hati ya. Jadi hatinya ini merasa didolimi sama Allah. Wa amma bil lisan fa an yad'u bil waili was subur. Adapun dengan lisan, dia itu kemudian bahasa Jawane nyepatani, Pak. Napa niku nyepatani? Nyumpahi sing ora apik. Iya. Kemudian juga dengan kalimat yang mengandung kebinasaan. Misalnya nih Pak, kalau wail apes. Yang lebih tinggi, duh ciloko. Ciloko niku napa Pak? Celaka gitu ya. Apes, celaka, tidak beruntung gitulah ya. Nah, ini kalau dengan lisan ya. Kemudian selanjutnya adalah dengan anggota badan. Wa ammat tasakhutu bil jawarih, adapun murka dengan anggota badan, misla an yaltima khaddahu, yaitu seorang yang menampar pipinya. Lah nek nampar bathuk pripun Pak? Aduh, gitu. Masuk napa mboten niku? Ya. Gitu. Seperti ini ya. Kemudian au yasfa'a ra'sahu, memukul-mukul kepalanya. Au yantifa sya'rahu, atau menjambak-jambak rambutnya, mengacak-ngacak rambutnya. Salah yang enggak punya rambut ya. Bisa juga kemudian menggaruk-garuk kepalanya gitu ya. Au yasyuqa saubahu, atau menyobek-nyobek bajunya. Ini juga masuk ya. Wa ma asbaha dzalika, maupun hal-hal yang lain, mecah piring, nendang lawang, napa mulai Pak? Mecah panci. Oh, panci bisa dipecah mboten ya? Enggak bisa ya. Dipeotin gitu ya. Dan seterusnya. Ngamuk lah bahasanya gitu ya. Lah ini jangan seperti ini. Ini adalah keadaan yang sangat tidak diharapkan. Bahkan disebutkan apa jamaah? Wa hadzal hal as-sukhut halul haliin alladziina hurimu minas sawab. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang marah, orang-orang yang mengeluh adalah orang-orang yang diharamkan dari pahala. Iya. Walam yanju minal musibah, dan dia termasuk orang yang tidak selamat dari musibah. Balil ladzina iktasabul isma, bahkan dia bisa mendapatkan dosa. Fasara indahu musibatan, maka dia mendapatkan dua musibah. Musibatun fid din bisukhat, agamanya terkena musibah. Jadi dia itu keislamannya atau kualitas imannya ini menjadi menurun dengan marahnya tadi. Wa musibatun fid dunya bima atahum mimma yu'limuhum, dan dunianya pun kemudian tetap tersakiti gitu ya, dengan meninggalnya seseorang, hilangnya barang. Jadi nek bahasane wong Kalongan wis tiba kambruan ondo, ketiban gendeng dan seterusnya gitu Pak ya. Apes banget gitu ya. Ini adalah orang yang sangat rugi. Adapun orang yang kedua, fasobru alal musibah, bersabar ketika menerima musibah. Bi an yahbisa nafsahu, dia menahan dirinya. Fahuwa yakrahul musibah wala yuhibbuha. Memang di hatinya masih ada rasa enggak senang dengan cobaan, ya, enggan dengan cobaan. Tetapi apa jamaah? Lakin yasbiru nafsahu, tapi dia menahan dirinya, tidak melakukan keburukan. Wala yatahaddatsu bil lisan bima yuskhitullah, dia tidak mengucapkan satu ucapan yang bisa menjadikan Allah marah, atau dia mencela Allah Subhanahu wa taala seperti tadi. Allah menzalimi saya dengan cobaan ini. Saya tuh dulu pernah kerja di rumah sakit 5 tahun, Pak. Pernah ada seorang pasien yang meninggal, qadarullah mungkin anaknya ini belum siap.
Sampai malaikat dimarahin, Pak. Iya. Malaikat jahat katanya gitu. Udah malaikatnya marah, diseletek apa lepas niku. Nyawanya lepas gitu. Alhamdulillah malaikat itu tidak melakukan sesuatu kecuali yang Allah perintahkan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat. Tidak pernah Allah perintah nanti ya Allah, engkau ya Allah, enggak pernah malaikat. Dan segera mengerjakan apa yang Allah perintahkan gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian walaupun mungkin kita merasa berat tapi lisan kita ngucap, ya hati kita seudon, jangan. Ini adalah orang-orang yang sabar. Jadi hatinya berusaha untuk dikuatkan, pikirannya berusaha dikuatkan, lisannya ditahan, anggota badannya juga ditahan. Ya. Keadaan yang ketiga ar-ridho bi an yakunal insan munsyarihan sadruhu. Keadaan yang ketiga adalah orang yang ridho, yaitu yang hatinya ini merasa lapang. Hatinya ini merasa tenang. Hatinya ini merasa nyaman, ya. Bihadihil musibah, dengan cobaan yang datang ini. Wa yardo biha ridho antaman, hatinya ini ridho dengan ridho yang sempurna. Ya. Tidak ada rasa marah, tidak ada rasa enggak senang, tidak ada rasa enggan. Wa ka'annahu lam yusab biha, seolah-olah orang itu tidak mendapatkan musibah sama sekali. Luar biasa Pak, orang yang kayak gini ya. Orang melihatnya dia orang yang susah, tetapi dia masih bisa tersenyum. Orang melihatnya dia orang yang kurang, bahkan dia masih bisa berbagi. Ini orang-orang yang luar biasa. Dan yang keempat adalah orang yang bersyukur. Wal halur rabi'ah, keadaan yang keempat, asyukru fayashkurullaha ta'ala alaiha, yaitu orang yang bersyukur ketika mendapatkan cobaan. Dengan cobaan itu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yakrahu qol. Rasul itu ketika melihat sesuatu yang membuat Rasul ini teruji, tercoba, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Coba dibaca bareng-bareng, Pak. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di semua keadaan. Baik ketika saya dicoba alhamdulillah, ketika saya dapat nikmat alhamdulillah. Ini orang-orang yang sangat sedikit. Wong diuji kok malah bersyukur. Nah, ini kan keadaan yang sangat jarang. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah tahu ada 4 keadaan seseorang ketika mendapatkan cobaan. Yang pertama, marah. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, ridho. Dan yang keempat, bersyukur. Ya, harapannya kita bisa menjadi orang yang kedua, ketiga, syukur-syukur orang yang keempat ya Pak. Jangan sampai kita menjadi orang yang pertama. Dan itu butuh pelatihan, butuh yang namanya pembiasaan ya. Tapi ingat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya ketika kita sudah tahu konsep kehidupan pasti diuji, insya Allah kita akan merasa lebih siap ketika mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita lanjutkan ma yang bagi liman balaghatul musibah an yaf'al. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika mendapatkan cobaan? Yang bagi liman balaghatul musibah, hendaknya seorang yang ketika diuji dengan satu ujian, satu cobaan, ayyang kanat hadhil musibah, musibah apapun itu, entah sakit, entah hilang harta bendanya, entah hilang orang yang disukainya, dicintainya, orang yang selama ini membela dia dan seterusnya, maka hendaknya dia mengerjakan hal-hal yang berikut. Yang pertama, as-sabru. Mungkin kalau ridho, mungkin kalau syukur kita ini belum bisa mungkin jamaah. Tetapi setidaknya yang pertama, kita harus bersabar, menahan diri dulu.
Pertama dengar mungkin yang namanya manusia wajar, kaget. Shock kalau bahasanya kita gitu ya. Tetapi kemudian dia berusaha untuk langsung ngadem-ngademi hatinya. Berpikir dengan pikiran yang positif. Ya, jamaah jangan pernah melihat satu cobaan dari satu sisi saja. Sakit, lemes, sakit gak doyan makan, sakit gak bisa tidur, sakit menderita, jangan. Lihat dari dua sisi. Sakit bisa menggugurkan dosa. Sakit bisa menjadikan kita mendapatkan pahala. Sakit bisa menjauhkan kita dari perbuatan dosa dan seterusnya. Jamaah, kalau kita punya uang, entah itu uang koin atau uang kertas, kalau yang depan ada gambarnya, yang belakang polos, laku atau tidak? Tidak laku. Sama seperti cobaan. Kalau cobaan kemudian kita lihat dari satu sisi saja, kita nggak fair. Ya. Harusnya kita melihat dari dua sisi. Ada sisi positifnya pastinya, ya. Tidak hanya sisi negatif seperti itu. Baik, kita lanjutkan di sini. Wa yajibu minhu ma yamna'uhu anil muharram. Maka wajib bagi seseorang itu apa? Mencegah dirinya terjatuh pada perkara yang haram. Baik hatinya enggak ridho, lisannya mengucapkan kalimat menandakan dia enggak ridho, atau tubuhnya, anggota badannya menunjukkan ekspresi enggak ridho. Ya. Jadi yang pertama harus sabar. Ada kisah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melewati satu kuburan, satu makam. Yang cerita itu adalah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di satu kuburan, ada seorang wanita yang sedang menangis. Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari belakang mengatakan, ittaqillaha wasbiri. Wahai muslimah, bertakwalah kepada Allah dan sabar. Qadarullah, Pak. Perempuan ini enggak hafal suaranya Rasul dan enggak nengok ke belakang. Maka ketika mendengarkan kalimat itu, perempuan ini mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifuhu. Ini bahasan kita, kamu itu enggak ngerasain apa yang aku rasakan. Kamu itu enggak ngerti apa yang aku derita. Nek kalimat kasarnya enak sekali bilang sabar, bahasanya gitulah ya. Atau bahasa dia wong Kalongan, sabar gitulah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak marah. Setelah Rasul menyampaikan, Rasul berlalu. Ya. Anas bin Malik kemudian ngomong, Bu, jenengan nggak tahu tadi yang ngomong siapa? Siapa? Rasulullah. Wah, gelo, Pak. Merasa apa? Gelo, ya, merasa bersalah gitu loh. Ya. Akhirnya kemudian perempuan ini mendatangi rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan rumah Nabi itu sederhana, Pak, nggak ada penjaganya, padahal beliau seorang raja, seorang panglima, tapi begitu sederhananya rumah beliau. Kemudian ketika itu intinya perempuan ini berusaha menunggu sampai kemudian dia bisa meminta maaf sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian keluar, perempuan ini mengatakan, lam a'rifka, maaf, aku nggak tahu kalau itu yang ngomong engkau ya Rasul. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula, sabar itu pada pukulan yang pertama. Sabar itu pada hentakan yang pertama. Sabar itu ada pada pertama kali kamu mendengarkan, Bu, mohon maaf, anaknya jatuh. Astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana anak saya? Gitu. Jangan langsung jerit gitu ya. Ya berusaha ditahan. Sedih, gelo, syok. Tetapi berusaha untuk menahan diri tetap di atas kesabaran. Karena kalau pertama kali kita sudah bisa sabar, insya Allah untuk naik ke ridho, naik ke syukur itu lebih mudah. Ya. Jadi pertama kali kalau kita mendapatkan cobaan, hendaknya kita berusaha untuk sabar. Nah, disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika beliau mendengar hadis ini, beliau mengatakan, al-makna, arti dari sabda Nabi
Sesungguhnya sabar itu pada pukulan yang pertama, idza waqa'as sabatu awwala syai'in yahjumu 'alal qalbi, ketika pertama kali dia mendapatkan kabar, mendapatkan informasi, melihat atau mengerti akan datangnya satu cobaan, pertama kali dia berusaha untuk sabar. Tegak. Pikirannya ya husnudon, hatinya ya berusaha untuk ridho, lisannya ditahan tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung keburukan. Fadzalika huwa sabrul kamil. Inilah kesabaran yang sempurna. Kesabaran yang pertama kali itu adalah sabar yang pahalanya begitu besar. Alladzi yatarattabu alaihil ajr, sabar yang semacam ini adalah sabar yang Allah Subhanahu wa taala berikan pahala. Masya Allah. Semoga kita bisa masuk orang yang seperti ini jamaah ya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah sabar, yang harus kita lakukan adalah berusaha naik dengan menuju posisi ridho. Setelah kita kemudian mengelola pikiran kita, mengelola hati kita, mengelola lisan kita, selanjutnya kita berusaha untuk memposisikan diri kita ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ar-ridho bil qada'i wal qadar wat taslimit tam lillah. Seorang itu benar-benar ridho dengan qada dan qadarnya Allah dan menyerahkan semuanya secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi sifatu hiya min a'dhami sifatil mu'min al-mutawakkil 'ala Allah. Ini adalah sifat yang sempurna dari seorang mukmin yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga al-musaddiq bimau'udillah, orang yang benar-benar membenarkan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-radi bi hukmillah, dia kemudian juga ridha dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Wa bima qadahullah wa qaddarahu, dan dia benar-benar menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk dirinya. Ini jamaah adalah posisi ridho. Masya Allah. Ingat jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang yang bajunya putih, kemudian rambutnya klimis, tidak nampak sedikit pun apa Pak? Asarus tafar, dia itu kayak bukan dari tempat jauh gitu ya. Maka ketika kemudian dia datang mengatakan, ya, di antara makna iman itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah tetapkan, baik yang kita senangi ataupun yang kita benci, kita tetap berusaha beriman. Kenapa jamaah? Yang Allah takdirkan pasti yang terbaik, walaupun kadang gak sesuai dengan keinginan kita. Coba Quran surat Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang kita ini gak suka dengan sesuatu padahal baik bagi kita Pak. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan terkadang kalian, kata Allah, cinta dengan sesuatu padahal enggak baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kita tidak tahu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa ketika kecil dihanyutkan di sungai, berat gak jamaah bagi orang tuanya? Berat. Tetapi ternyata dia selamat, dia tidak tenggelam di sungai Nil. Justru Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah.
Nabi Yusuf dilempar ke sumur. Kira-kira sedih nggak orang tuanya, Pak? Sedih. Tapi bukan Nabi Yusuf yang rendah di sumur. Di masa depan, yaitu setelah beliau dewasa, beliau menjadi seorang menteri keuangan di Mesir. Dan ketika musim paceklik tiba, beliau membagi-bagikan bantuan. Yang menerima bantuannya diantaranya adalah orang-orang yang dahulu melemparkannya ke sumur. Ya. Oleh karena itu kita harus benar-benar yakin bahwasanya apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik, walaupun kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga, mengucapkan kalimat istirja. Gimana kalimatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh kami semua ini milik Allah dan kepada Allah lah semua akan dikembalikan. Kita milik Allah dan kepada Allah pula kami akan kembali. Dan ini adalah orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang kalau ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbok barangkali masih ada yang keceletot, ada yang ngomong inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggih. Kadang yang namanya anak-anak barangkali Pak, takbiran aja ada yang bukan walillahilham tapi walillah ilham katanya gitu ya. Namanya yuk anak-anak gitu ya. Nah jamaah, setelah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita baca doa. Yuk bareng-bareng sama saya. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Artinya itu Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikan saya pahala pada ujian ini, pada musibah ini. Wa akhlifli khairan minha, dan ganti untukku yang lebih baik dari ujian ini. Mungkin suaminya meninggal, dia mengucapkan kalimat ini, kemudian setelah masa iddahnya habis, ternyata ada yang lebih baik datang meminang. Sebagaimana cerita Ummu Salamah. Ummu Salamah itu punya suami namanya siapa Pak? Abu Salamah. Gitu ya. Ketika Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah baca doa ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Setelah masa iddahnya habis, nggak main-main Pak, yang meminang itu para sahabat-sahabat yang luar biasa. Tapi beliau belum bisa menerima. Maka datanglah Nabi SAW datang meminang. Ummu Salamah nggak punya pilihan lain. Ya Rasul yang lamar kok. Akhirnya menikah. Sosok Abu Salamah yang sangat baik digantikan dengan sosok Nabi SAW yang terbaik. Ya, masya Allah. Kehilangan apapun baca doa ini, insya Allah hafal nggih. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat, anta'lama anna dunya darubtila'i wa imtihan. Dia harus tahu bahwasanya dunia ini adalah tempatnya ujian, tempatnya cobaan. Lidha fahiya mali'atun bil masaib. Yang namanya kehidupan dunia pasti penuh dengan cobaan. Karena kalau penuh dengan cucian namanya laundry, Pak. Betul apa mboten? Betul, gitu ya. Itulah yang namanya cobaan. Dan memang ini sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan dengan kalimat yang jelas dan berulang-ulang. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan kami pasti akan uji kalian dengan sedikit ketakutan, walju, dengan kelaparan. Ini mohon maaf jamaah pada lapar kok. Disambi enggak apa-apa, monggo. Iya. Kalau saya enggak mungkin, kalau ngaji sambil makan enggak keluar suaranya, Pak, gitu. Monggo gitu ya. Kemudian apa? Wa naqsim minal amwal, kekurangan uang. Alhamdulillah hari ini awal bulan. Bisa dicek nanti rekeningnya gitu ya. Kemudian apa lagi? Wal anfus, kekurangan jiwa. Ada yang meninggal dunia dan seterusnya. Was-samarat, buah-buahan, kadang sudah nanam tapi gagal panen. Wa basyiris sabirin, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad, dan sungguh kami, kata Allah, ciptakan manusia dalam keadaan susah. Ketika dikandung, ngapunten susah nggih Pak? Dilahirkan juga susah. Ketika kemudian ASI juga susah dan seterusnya. Ya. Pasti seorang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke berapa sekarang? Keempat atau kelima ini sekarang? Keempat nggih jemaah? Atau kelima? Oh, kelima. Ya, kelima. Kita sambil meneruskan 2 menit lagi jemaah. Tadzakkar annal abda wa ahlah wa malah lillah. Ingat bahwasanya kita, kemudian keluarga kita, harta kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Falahu ma akhadha wa lahu ma a'ta. Maka milik Allah lah apa yang diambil dan milik Allah lah apa yang diberikan. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Maka setiap sesuatu itu sudah ada ketentuan waktunya, sampai kapan, sampai berapa, itu sudah Allah tentukan. Maka sebagaimana kita siap untuk menerima, kita juga siap untuk mengikhlaskan. Maka berkata seorang penyair, beliau mengatakan, wa mal malu wal ahluna illa wada'i wala budda yauman an turaddal wada'i. Tidaklah harta dan keluarga kecuali titipan, maka pasti suatu hari titipan itu pasti akan dikembalikan. Kemudian jamaah yang terakhir yang harus kita lakukan adalah al-isti'anatu 'alal musibah bis-shalah. Meminta tolong kepada Allah ketika mendapatkan musibah, di antaranya dengan mendirikan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan mendirikan salat. Kalau kita dapat musibah, sabar, kemudian kita salat, insya Allah akan berikan yang namanya jalan keluar. Allah akan berikan yang namanya pertolongan. Taib, semoga bermanfaat, semoga menjadi kebaikan untuk kita semua. Dan insya Allah kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih ridha, dan lebih bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan berupa cobaan untuk kita semua. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Monggo Ustaz. Baik, alhamdulillah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin mendalami apa yang tadi disampaikan ketika cobaan kamu. Monggo. Ibu ada? Silakan. Ibu dulu ya Bapak ya. Ada, silakan. Ada? Gak ada yang punya cobaan ini ya, ibu-ibu. Bapak-bapak silakan. Kalau ada yang ingin menyampaikan mungkin, ya silakan. Monggo Bapak bisa sebutkan nama dan asal nggih Pak? Nggih, Pak Arifin. Ya. Baik, ada lagi? Silakan. Bapak silakan. Ya, coba 2 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin bertanya, di dalam Al-Quran itu Allah sudah menentukan semuanya dari awal sampai akhir. Tapi di lain ayat di Al-Quran itu juga Allah menguji dari apa yang ditentukan itu apanya. Allah menguji, Pak. Maksudnya gimana tadi? Menguji, mencoba gitu. Oke. Ya. Jadi maksudnya ini kan kalau sudah ditentukan semua, buat apa diuji maksudnya itu? Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup 2 dulu ya Pak. Ya, yang pertama berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ada ismnya gitu ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tauhid itu untuk dimudahkan dipahami itu dibagi menjadi 3. Tauhid uluhiyah, kita mengesahkan Allah dalam hal beribadah. Ya.
Kemudian tauhid rububiyah. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mematikan, yang memberikan rizki, yang kemudian mengatur seluruh yang ada ya dari semua ciptaannya. Dan kemudian tauhid asma was sifat, yaitu kita meyakini Allah punya nama, Allah punya sifat, yang mana ini merupakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan walillahi asmaul husna fada'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama yang baik, maka mintalah Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang baik itu. Makanya kalau kita kemudian baca tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah ketika kita meminta kepada Allah ya dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, agar kita kemudian diberikan kemudahan. Kalau kita sedang baca Quran, biar mudah membacanya, biar ikhlas hatinya, biar kemudian bacaannya mendapatkan pahala, kita bisa mengamalkan apa yang kita baca ya. Kalau bismillah kita mengawali sebuah amalan, kita mohon kepada Allah ya agar kita bisa menjalani aktivitas ini dengan baik, selamat mendapatkan kebaikan. Makanya ketika kita pengen mendapatkan ampunan Allah, kita baca ya Ghaffar ighfirli, ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah aku ya. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah yang Maha memberikan rizki, arzuqni, saya diberikan rizki. Jadi begitu Pak ya. Kita minta kepada Allah dengan menyebut asma, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia, disesuaikan. Makanya kita kenal ada Asmaul Husna. Nah, kalau bisa kita tahu nama-nama Allah, kita tahu artinya, sehingga kalau kita mau minta, kita minta dengan perantara tadi, menyebutkan nama-nama dan sifat Allah. Insya Allah dengan kita meminta dengan nama-nama Allah, maka Allah akan lebih mengabulkan apa yang kita minta. Gitu nggak Pak? Kalau memang nanti belum sempurna, nanti bisa barangkali bisa bertanya gitu ya. Atau nanti kalau memang mau nulis nomor HP saya juga boleh di 085 601 461 450 ya. Atau nanti bisa minta sama Abah Ali juga boleh gitu ya. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menguji, kenapa kemudian Allah harus menguji gitu ya? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu kan manfaatnya banyak. Ya. Manfaatnya banyak. Di antaranya apa tadi? Menjadikan kita terhindar dari dosa, menjadikan kita kemudian akhirnya mau istighfar. Sekarang begini Pak ya, kalau semua yang kita minta Allah kabulkan, celeng gitu langsung, dari mana kita berusaha sabar? Kalau semua yang kemudian kita cita-citakan langsung ada, dari mana kita belajar ikhtiar? Kalau semua yang kemudian kita takutkan itu terhindarkan dari kita, nggak ada satupun yang kemudian mengenai kita, dari mana kita belajar meminta pertolongan? Kalau kemudian kita mendapatkan apa yang kita inginkan, dari mana kita belajar ketawaduan? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, Allah Subhanahu wa taala telah mengerti, kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji? Ingat jamaah, di balik ujian itu ada banyak sekali manfaat. Karena kalau ada seorang yang tidak mendapatkan cobaan, ditakutkan menjadi seperti Fir'aun, sombong, bahkan mengaku sebagai Tuhan, gitu ya. Seperti Qarun, ya, yang dengan hartanya yang begitu banyak, dia kemudian tidak mau mengeluarkan zakat, gitu ya. Jadi di antara manfaat ujian, kenapa Allah menguji, ya? Di antaranya adalah ada yang kemudian dirasakan oleh seorang hamba berupa manfaat dari ujian itu sendiri. Orang kemudian seorang guru nih, mohon maaf, dia sudah memberikan pelajaran. Kenapa harus ada ujian, Pak? Kan biar kita tahu ini murid ini layak nggak naik kelas, gitu ya. Murid ini layak nggak kemudian bisa meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, begitu. Kalau kemudian nggak layak, mana yang harus diperbaiki? Ya. Sama ketika kita dicoba sama Allah. Kadang kita dicoba sama Allah dengan sehat, kita bisa memanfaatkan, bisa sholat, bisa zakat dan seterusnya. Tapi kadang kalau kita diuji dengan sesuatu yang menyakitkan, kadang kita nggak sabar. Nah, berarti kita harus mulai belajar untuk sabar dari titik ini. Gitu nggak, Bapak ya? Jadi di antara manfaat ujian itu sangat banyak.
Di antaranya adalah agar seorang hamba ini benar-benar tadi tidak menjadi seorang yang sombong, tidak menjadi seorang yang rakus, tamak, kemudian agar seorang belajar tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Begitu nggih Pak? Wallahu taala a'lam bissawab. Betul Ustaz. Silakan, masih ada lagi? Yang ibu saya tawarkan, tidak ada? Kalau nggak ada, Alhamdulillah. Oke, betul. Ada. Oh, ada sudah. Tadi ditawarkan ibu. Ayo silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana caranya menghadapi sikap dengan orang emosi, dengan nggak ada kesabaran sama sekali, gimana menghadapinya biar dia diam gitu. Bagaimana caranya menghadapi sikap itu Pak Yai? Mohon dijelaskan. Masya Allah, pertanyaannya ini berat. Iya. Bagaimana cara menghadapi sikap seseorang yang tidak sabar, ya. Kemudian mungkin mudah emosi. Kalau sudah emosi diam, gitu ya. Sebetulnya menghadapi orang yang seperti ini yang paling baik adalah diam dulu. Karena kalau kita menghadapi orang yang marah, serba salah Pak. Coba ya, orang ini marah, kita ngomong, orang lagi ngomong kok ikut ngomong, salah. Diam pun kadang juga salah. Lah kamu kita jangan ngomong kok meneng tok iki piye? Nah gitu ya. Maka sebetulnya yang paling baik ketika menghadapi orang yang sedang marah, orang yang tidak sabar, orang yang emosi, lebih baik diam. Ya, jadi ketika emosi diam dulu, ya. Kalau memang kita bisa ngadem-ngademi, diadem-ademi. Ya. Mungkin dengan kalimat maaf, walaupun kadang kita nggak salah. Barangkali dengan kalimat maaf lebih reda. Gitu ya. Minta maaf, ya, maaf, biar reda dulu. Ya. Jadi biar sikap tidak sabarnya, kemudian kalau tadi sikap tidak sabar, kita berusaha untuk ngedem-ngedemi Pak ya. Sabar. Mungkin bisa disebutkan keutamaan sabar dan seterusnya. Kalau kemudian dia sedang marah, lebih baik diam dan minta maaf. Nah, kalau kemudian diam, ingat jamaah, diam itu sebetulnya boleh, tapi jangan lebih 3 hari. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau memang masih dalam tahap itu, tidak apa-apa. Mungkin dia pengen menenangkan diri. Ya, jadi ketika dia sedang diam nggak apa-apa, layani aja sebisanya dilayani. Nah kalau sudah 3 hari masih diam, baru mungkin bisa menempuh satu satu usaha gitu ya. Di antaranya apa? Kenapa sih dia? Salah saya di mana? Kalau memang saya salah ditunjukkan biar saya bisa perbaiki gitu ya. Kalau memang 2 ini kok nggak selesai, minta izin, Mas. Kalau Mas begitu, saya tak minta izin untuk minta bantuan orang tuanya Mas atau orang tua saya gitu. Jadi kalau memang tidak bisa damai sendiri, datangkan ya hakaman min indi wa hakaman min indi ya. Datangkan 2 hakim dari mungkin 2 orang ini biar bisa mendamaikan. Damai ya alhamdulillah ya. Kalau tidak ya kalau bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Nah, ini kalau memang pasangan yang muda, yang mungkin lebih muda dari saya nih ya. Kalau yang lebih tua saya nggak berani ngomong gitu ya. Kalau bisa jangan terlalu lama mendiamkan pasangan. Syukur-syukur sebelum hari berlalu masalah selesai. Ya. Mungkin istri bisa menjitin suami gitu ya, atau suami bisa menjitin istri. Bagaimana biar marahnya itu ridho. Ingat jamaah, Abu Darda dan Ummu Darda itu punya konsekuen, punya satu kesepakatan. Wahai Ummu Darda, kalau kamu melihat aku, Abu Darda marah, tolong buat aku ridho. Begitupun sebaliknya, kalau aku Abu Darda melihat engkau Ummu Darda marah, aku akan berusaha membuat kamu ridho. Ya. Jadi harus ada tarik ulur. Mungkin itu Ibu, semoga bisa
coba, dan yang paling penting doa sama Allah agar diberikan kemudahan. Monggo. Yakfi? Nah, mungkin apa nanti bisa bareng aja nggak apa-apa ya kalau memang ada kesempatan gitu. Terima kasih kepada semua jamaah di Pesagi pengajian Sabtu pagi, jamaah luar biasa ya, walaupun ada yang kepanasan, mungkin sekalian sambil menikmati vitamin D ya Pak, biar dapat suplai buat tulang gitu insyaallah ya. Yang di depan juga terima kasih, di belakang terima kasih, kepada panitia terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita dalam satu kebaikan, mendapatkan pahala, terhapuskan dosa-dosanya, dan semoga diberikan keberkahan, kemudahan dalam kehidupannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dahar kupat disiram santen, mbok kata kalepatan nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.